ada ternyata mekanisme subduksi hingga kembali ke siklus awal lagi. Nah, nanti teman-teman minta tolong gitu ya untuk dibaca-baca kembali. Pekan depan kita akan mengadakan kuis sebelum perkuliahan dimulai. Materinya adalah pekan pertama, pekan 2, dan pekan ketiga hari ini. Oke, mungkin saya skip sebentar. Bentar ya, saya laptop dulu. Oke, screen saya terlihat ya, teman-teman. Oke, baik. Pekan ketiga ini kita akan membahas secara detail pada zona subduksi. Jadi setelah kemarin kita tahu bahwa ada 3 mekanisme tektonik lempeng, terus pertemuan antar lempeng itu disebut divergen, konvergen, yang terbagi menjadi 2, yaitu kolisi dan subduksi. Kemudian ada transform. Nah, pekan ini kita akan belajar mengenai zona subduksi. Kalau kita membicarakan zona subduksi, artinya pertemuan dua lempeng, di mana lempeng yang memiliki densitas lebih tinggi akan menujam masuk ke mantel. Adapun outline kita pagi hari ini, yang pertama ada pendahuluan. Kita akan belajar gitu ya, latar belakang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah proses dan fenomena yang terjadi saat subduksi berlangsung. Yang ketiga, ada beberapa teori terkait mulai terbentuknya zona subduksi. Dan yang keempat adalah proses seismik di zona subduksi. Jadi ada 4 outline yang akan kita pelajari hari ini. Nah, zona subduksi mula-mulanya gitu ya, pergeseran lempeng tektonik yang saling mendekat akan menyebabkan tumbukan di mana salah satu lempeng, yaitu lempeng samudra, akan menujam ke bawah lempeng, baik itu lempeng benua atau samudra yang lainnya. Proses penujaman ini disebut subduksi. Jadi, lempeng yang menujam itu adalah lempeng samudra. Penujamannya bisa di bawah lempeng benua atau lempeng samudra lainnya, yang disebut subduksi. Tempat penujaman lempeng membentuk suatu palung atau bagian yang dalam gitu ya, namanya palung atau trench. Atau kalau kalian lihat gitu ya, secara batimetri itu bagian yang lebih dalam dibandingkan bagian lainnya. Batimetri itu apa, Bu? Teman-teman ada yang pernah dengar batimetri? Belum?
Siapa nih yang on cam? Pernah Ilmu dengar? yang mengukur kedalaman bawah laut, bukan, Bu? Iya, betul sekali. Jadi gambaran mengenai kedalaman bawah laut. Artinya kalau kedalamannya itu dalam atau tempat penujaman lempeng itu bisa digambarkan dari penujam batimetri atau gambaran bawah laut yang dalam. Kemudian di belakang jalur penujaman akan terbentuk rangkaian kegiatan magmatik atau gunung api, berbagai cekungan atau basin, dan busur kepulauan atau island arc. Contoh busur kepulauan adalah kepulauan yang ada di Indonesia. Nanti kalau kita coba buka mapnya ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, kemudian zona subduksi atau zona yang artinya ada tektonik aktif biasanya ditandai dengan adanya aktivitas gempa dan gunung api. Kalau kalian lihat gitu ya, nanti bisa searching di Google Map, kalian lihat zona subduksi di Sumatera yang lagi viral-viralnya gitu ya, merupakan zona tektonik yang aktif ditandai dengan aktivitas gempa dan gunung api. Kemudian aktif dalam artian bahwa zona subduksi selalu ditandai dengan pergerakan relatif antara dua lempeng yang berinteraksi. Kecepatan penujaman berkisar antara 1 sampai 10 cm per tahun. For your information, di Sumatera sendiri itu kecepatan relatif atau pergerakan relatif lempengnya itu berkisar antara 4 cm per tahun atau 40 mm per tahun. Biasanya di zona subduksi ini kita jumpai gempa besar, letusan gunung api, dan tsunami. Contohnya zona subduksi Sunda, Banda, Filipina, Jepang, Tonga, dan Selandia Baru. Di Sunda atau Sumatera itu pernah terjadi gempa besar dan tsunami. Kemudian ada gunung api yaitu Krakatau, dan di Jepang juga pernah ada gempa Tohoku. Nah, itu adalah contoh-contoh terkait aktivitas tektonik di zona subduksi. Kalau zona konvergen atau kan kita punya 3 ya tipe pertemuan lempeng. Ada konvergen, divergen, dan transform. Ketika zona konvergen itu dibagi menjadi 2, kalau benua dengan benua saling bertemu, itu akan menghasilkan pegunungan-pegunungan yang kita sebut prosesnya adalah kolisi atau collision. Kalau benua dengan samudra itu zona subduksi atau subduction gitu ya. Kalau samudra dengan samudra zona subduksi. Nah, itu adalah pertemuan dari dua lempeng. Yang akan kita bahas yaitu fokus ke zona subduksi, baik antara benua dengan samudra maupun samudra dengan samudra. Nah, ini adalah gambaran dari zona subduksi di mana lempeng samudra dengan lempeng samudra. Ketika lempeng samudra menujam ke bawah lempeng samudra, nih, kira-kira pertanyaan ya untuk ice breaking deh. Kira-kira kalau lempeng samudra sama lempeng samudra ketemu,
bagian samudra yang mana yang akan menujam ke bawah. Sedangkan sama nih samudra dengan samudra. Kira-kira ada yang bisa memberikan? Ya, boleh Latif. Ini bukan Bu, tergantung dengan densitasnya Bu. Tuh, Kayak ya Bu, kayak gimana? Lanjutin, Latif. kan ada beberapa itu lempeng samudra masih didominasi dengan adanya magnesium, sedangkan ada beberapa juga lempeng samudra itu didominasi dengan silika. Nah, yang memiliki densitas yang lebih tinggi itu akan menuju ke bawah, sedangkan yang masih di atas atau yang berada di atas itu densitasnya rendah. Oke, terima kasih Latif Zulmi. Ya, salah satu faktornya adalah densitas. Densitas ini juga dipengaruhi oleh kandungan mineral yang ada di dalamnya gitu ya. Terus salah satunya lagi adalah umur dari lantai samudra itu sendiri. Ketika umurnya semakin tua, maka densitasnya akan semakin tinggi. Itu juga salah satu penyebab dari menujamnya lempeng samudra di bawah lempeng samudra. Ketika lempeng samudra itu masuk ke dalam lempeng samudra gitu ya, kita lihat ada beberapa poin. Yang pertama, ketika slab masuk, lempeng samudra ini masuk, ini bagian lempeng yang masuk ke dalam mantel kita atau astenosfer kita itu disebut slab. Nah, bagian ini, bagian lempeng samudra yang masuk itu disebut slab. Kemudian, zona pertemuan penujaman tersebut disebut trench atau palung, di mana palung terlihat gitu ya dari gambar ini memiliki kedalaman yang lebih dalam. Selain itu, ketika samudra menujam di bawah samudra akan menghasilkan zona magmatik atau magmatic arc, pungkungan magmatik atau gunung api gitu ya, busur gunung api. Selanjutnya ada back arc basin. Back arc basin atau busur belakang cekungan busur belakang. Nah, ini kan kita lihat ya, dia cekungan gitu. Itu ada back arc basin. Kemudian ada fork arc basin atau cekungan punggung depan atau cekungan busur depan. Nah, ada fork arc basin, ada back arc basin, kemudian ada magmatic arc. Di sini disebut palung. Kemudian megatrust sama Benioff zone itu apa Bu sebenarnya? Kok kita sering gitu ya dengar ada gempa megatrust, gempa kayak seolah-olah tuh gempanya besar dan apa nih maksudnya saya nggak tahu gempa megatrust itu apa. Ada yang teman-teman punya hint nih, megatrust itu sebenarnya apa sih yang disebut megatrust? Ya, silakan. Izin Bu, Megatrust itu sebenarnya adalah suatu daerah yang bisa dibilang merupakan daerah subduksi, di mana kalau misalnya belakangan ini itu menjadi berita yang cukup hangat diperbincangkan di masyarakat, itu area megatrust itu adalah area yang memang kalau di Indonesia sendiri kasusnya di daerah subduksi yang di mana posisinya itu di bagian barat Pulau Sumatera, memanjang dari atas sampai dengan daerah Selat Sunda. Jadi megatrust itu pada dasarnya merupakan area subduksi yang menyimpan tenaga cukup besar sehingga ketika dia melepaskan tenaga itu akan terjadi suatu gempa yang maha dahsyat seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Sultan. Ada yang ingin menambahkan? Sangat menarik nih ya, silakan. Izin menjawab Bu, Ya. kalau megatrust yang
menurut saya itu adalah di mana lempeng itu yang memiliki ketebalan besar, Bu. Jadi megatrust itu kan mega kan besar, trust itu kan kerak atau lempeng gitu, Bu. Jadi kerak tersebutlah yang besar itu, Bu. Oke. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah zona di mana kekuatannya besar, yang zona lempeng gitu ya, lempeng yang masuk. Kemudian kekuatannya besar sehingga bisa memunculkan energi yang sangat maha dahsyat. Yang kedua adalah Dinda menyebutkan bahwa mega itu besar, trust itu lempeng, lempeng yang besar atau yang sangat tebal. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Kita coba tilik dari gambar ini. Teman-teman bisa lihat bahwa zona pada awal lempeng menujam itu akan bertemu dengan bagian lempeng atau litosfer lempeng lainnya. Bagian ini akan memiliki friksi yang sangat besar karena sama-sama lempeng samudra dengan soliditas yang masih tinggi gitu ya, sama-sama tinggi. Nah, zona ini kenapa disebut mega? Mega ini besar. Trust itu kalau ingat adalah patahan naik, reverse fault atau thrust fault gitu ya. Dia adalah patahan naik. Nah, patahan naik yang sangat besar. Kalau kalian bayangkan gitu ya, ketika lempeng menujam, itu kan sama ya kayak patahan naik di mana footwall dan hanging wall-nya nih, kalian bisa bayangkan gitu ya, bagaimana besarnya si kedua blok batuan ini. Yang satu jadi footwall, yang satu jadi hanging wall. Makanya besar, mega truss. Nah, zona-zona ini adalah zona mega truss ini, ya tadi ya, berarti bagian lempeng yang menujam, yang bertemu dengan bagian lempeng samudra lainnya, atau nanti lempeng benua lainnya. Jadi bagian ini nih. Ketika dia sudah masuk ke dalam mantel, artinya dia bertemu dengan astenosfer yang lebih plastis, yang sifatnya lebih secara solid, tipe soliditasnya beda. Itu disebut namanya Benioff zone. Yang satu megatrust zone, yang satu Benioff zone. Ini awal mula lempeng itu tersubduksi. Jadi memang bayangkan friksinya lempeng itu kan nggak langsung patah set gitu ya. Dia punya tahapan. Tahapan ketika dia ketemu sama yang sama-sama solid, artinya kan friksinya akan lebih besar. Ketika dia gerak, dia menghasilkan pergerakan yang besar atau dinamakan patahan yang sangat dahsyat, patahan yang besar, yang kita sebut mega truss. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan lagi? Paham semuanya? Nah, biasanya megatrust ini kedalamannya adalah kedalaman shallow, earthquake location-nya shallow atau kurang dari 70 km. Setelah itu ada intermediate dan deep earthquake atau dalam. Intermediate dan deep ini sudah masuk ke Benioff zone. Shallow earthquake akan masuk ke megatrust zone. Contoh gempa megatrust itu gempa Aceh gitu ya, dengan kedalaman kurang dari 70 km. Di sini nih tempatnya. Izin Ibu, berarti yang dari Ibu tadi sampaikan berarti dari megatrust itu sendiri itu merupakan patahan yang
patahan yang sangat besar yang menghasilkan makanya dari patahan yang sangat besar itu menghasilkan gempa juga atau frekuensi yang besar juga kalau misalkan terjadi bencana gitu ya Bu? Ya, jadi megatrust itu diambil dari asumsi bahwa ini adalah patahan yang sangat besar gitu atau pergerakan yang sangat besar. Si lempeng ini kita asumsikan sebagai sebuah patahan. Mekanismenya adalah patahan naik gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi si megatrust ini karena dia, saya ulangi ya, jadi kan megatrust ini berasal dari mega dan trust. Mega adalah besar, trust ini naik gitu ya, atau reverse naik gitu ya. Jadi kenaikan yang sangat besar atau sinonim dari patahan naik yang sangat besar. Nah, di sini karena mekanismenya adalah patahan naik. Bagian megatrust zone adalah bagian di mana batas lempeng samudra yang baru menujam masih dangkal, kedalaman kurang 70 km bertemu dengan lempeng lainnya. Kalau di gambar ini adalah lempeng samudra. Gitu. Dan umumnya menghasilkan gempa-gempa yang besar. Oke, bisa dipahami? Oke. Bisa Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kita next ya. Kalau misalnya kalian nih, Bu, saya mau nyatet dulu gitu. Interupsi aja ya. Jadi, Bu, saya belum selesai nyatet. Gitu. Oke? Nah, di dunia ini, salah satu contoh di mana lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra. Itu di pertemuan antara Caribbean Plate dengan North America Plate dan South America Plate. Nah, ini yang biru ini disebut batimetri atau gambaran bawah laut gitu ya. Ketika lantai samudra menujam ke lantai samudra di bawah lantai samudra lainnya, maka tadi akan terbentuk pegunungan, zona volcanic arc. Ini volcanic arc. Nah, ingat-ingat lagi nih, ketika samudra masuk akan terjadi volcanic arc. Terus di sini namanya forearc, di sini ada back arc basin. Ini adalah contohnya gitu ya, di daerah Caribbean Plate dan North American Plate. Oke, kita masuk ke zona subduksi lempeng samudra dengan benua. Nah, zona subduksi lempeng samudra dengan lempeng benua itu salah satu contohnya ada di Sumatera, Indonesia. Lempeng apa yang menujam kalau di Sumatera? Tahu nggak lempeng lautnya, lempeng samudranya? Lempeng apa kira-kira? Lempeng Samudra Hindia bukan? Samudra Hindia dengan? Eurasia. Oke. Terus?
Ya, dulu kita sering menyebutnya adalah lempeng dia gitu ya. Kita sekarang gitu ya namanya adalah lempeng Indo-Australia. Karena kita sudah beda nih, lempeng Hindianya udah beda mekanisme. Lempeng Hindianya udah jadi kepulauan Himalaya atau pegunungan Himalaya atau menuju ke arah Asia sana. Nah, yang masuk ke Sumatera, di bawah Sumatera, di bawah pulaunya kita itu adalah lempeng Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Nah, ini ketika lempeng masuk menujam ke bawah pulau Sumatera gitu ya, ada namanya trench atau palung di sini. Kemudian ada Fork Arc Basin, cekungan depan. Kalau misalnya kalian slice-nya di Bengkulu, ini contohnya Bengkulu gitu ya. Kemudian ada pegunungan Bukit Barisan. Itu adalah island arc atau volcanic arc. Kan ada ya zona pegunungan juga di sepanjang Pulau Sumatera. Terus ada Back Arc Basin, ada cekungan belakang Sumatera. Nah, di sini ada zona yang merah ini zona apa? Megatrust, Bu. Megatrust. Yang warna hijau zona Basin Benioff. Benioff zone. Jangan lupa ya, Benioff zone. Di kedalaman intermediate sampai deep. Nah, ini adalah mekanisme gambaran dari subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng. Lempeng samudra memiliki densitas yang lebih tinggi yang menujam ke lempeng benua. Nah, kita lihat gitu ya, ini adalah gambaran dari Sumatera yang paling dekat dengan kita. Kalau kalian lihat data batimetri gitu ya, ini adalah palung atau trench. Palung dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng benua di sini. Kemudian di sini di sepanjang ini adalah ada zona pegunungan Bukit Barisan. Di sini dinamakan Fork Arc, di sini dinamakan Back Arc Basin. Nah, dari gambaran ini, gambaran batimetri ini, kita tahu lebih jelas gitu ya, di mana pertemuan lempengnya, kemudian cekungannya, dan bagaimana aktivitas tektonik di Pulau Sumatera. Oke, nah di sini ada gambaran yang lebih jelas bagaimana ketika lempeng samudra itu menujam ke bawah lempeng benua. Ternyata ketika lempeng samudra menujam, ada bagian yang tidak sepenuhnya terseret masuk atau tertinggal sebagian di daerah palung samudra. Yang kita sebut adalah zona akresi atau prisma akresi. Ini adalah prisma akresi. Zona akresi ini bisa menjadi pulau-pulau kecil antar palung dan lempeng benua. Contoh pulau kecilnya mungkin teman-teman lebih paham gitu ya, ada Pulau Nias, ada Pulau Tanah Bala, ada Pulau Siberut, ada Enggano, ada Pagai. Nah, itu merupakan hasil dari sisa-sisa kerak samudra yang tertinggal di zona palung atau
menjadi zona prisma akresi. Nah, oke. Adapun sebagian lainnya tersisipkan ke dalam slab sebagai akibat dari adanya rekahan pada litosfer saat bending atau saat masuk. Sisanya ini kan masih tetap tersisa gitu ya, dia masuk ke dalam slab. Tadi slab apa? Slab adalah lempeng samudra yang masuk ke dalam mantel. Oke. Kita next ya. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh Latif. Ini dengan yang 122 120 lebih 6. Berarti itu dari yang zona akresi itu yang seperti kepulauan yang ada di baratnya Pulau Sumatera ya? Di sini, ini nih. Maksudnya Latif ini ya? Iya, Bu. Ya, betul. Ini ada, kita coba zoom ya. Gimana cara zoom? Oke. Nah, ini ada Pulau Nias, ada Pulau Siberut gitu ya, ada Enggano dan lain. Nah, pulau-pulau ini terbentuk akibat sisa lempeng kerak samudra yang menujam tadi yang membentuk prisma akresi atau disebut accreted sediment atau sedimen akresi atau prisma akresi yang akan membentuk pulau-pulau kecil antara palung dan lempeng benua. Ini contohnya ya. Betul Latif di bagian barat Pulau Sumatera. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, boleh. Karena di baratnya samudra, di baratnya Pulau Sumatera itu kan zona subduksinya antara Indo-Australia sama Eurasia, Bu. Kenapa di di selatannya Pulau Jawa juga nggak ada yang sebesar di yang kepulauan di baratnya Sumatera gitu, Bu? Oke, di sini ya. Nah, Iya, Bu. itu ada hubungannya dengan sudut dari slab Pulau Sumatera. Ibaratnya contohnya gini ya, di Pulau Sumatera sudut subduksinya itu lebih landai dibandingkan dengan Pulau Jawa. Dan kecepatan, nanti lihat gitu ya, perbedaan kecepatan dari subduksi Jawa dengan subduksi di Sumatera. Itu juga akan mempengaruhi. Dan juga namanya kalau di Sumatera, Latif bisa lihat gitu ya, sebenarnya arah dari lempeng Indo-Australia itu ke utara. Kemudian di sini penujamannya itu oblik atau bersudut. Atau kalau kita lihat ibaratnya ini gitu ya. Nah, bending atau pembelokan dari sudut ini menyebabkan tertinggalnya lapisan kerak samudra yang dominan sehingga terbentuk pulau-pulau kecil. Nah, bending ini adalah pembelokan atau perbedaan sudut antara arah dari lempeng Indo-Australia dengan sudut subduksinya. Gitu. Coba kita buka yang lebih gambar yang lebih kelihatan ya, biar ada gambaran mengapa sudut itu
Nah, semoga kelihatannya ya. Nah, sudut dari plate motionnya tuh seperti ini arahnya. Sedangkan arah dari subduksi kita, pertemuan dua lempengnya adalah beda gitu ya, antara ini dengan yang ke sini. Nah, perbedaan arah atau bending tadi itu menghasilkan tertinggalnya lapisan kerak samudra yang dominan dan terbentuklah pulau-pulau kecil ini. Mana ya? Kok nggak ada yang bagus gambarnya? Kita back ke sini. Coba saya gambar ya. Nah, ini kan arahnya nih. Kemudian ini adalah subduksinya. Subduksinya kan arahnya gini. Harusnya. Secara ideal. Ternyata lempeng kita itu yang Indo-Australia arahnya ini. Gini. Nah, menujamnya. Artinya ini kan punya sudut. Sudut ini yang disebut sebagai bending. Nah, akibat dari bending itu menyebabkan tertinggalnya lapisan kerak samudra itu lebih dominan. Kalian bayangkan gitu ya, kalau kita lurus gini, kan itu mudah. Ketika dia belok, artinya ada sisa-sisa di kerak ini yang tertinggal, sehingga membentuk prisma akresi dan menjadi kepulauan kecil. Gitu, Latif. Bisa dipahami? Jelas Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya harapannya teman-teman juga semua memahami ya, gak cuma Latif, mungkin Sultan dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman, oke, Dinda. Izin Bu, izin bertanya, Mm-hmm. untuk proses subduksi tersebut itu apakah akan selalu menghasilkan zona akresi atau bagaimana Bu? Oke. Subduksi itu apakah akan selalu menghasilkan zona akresi? Tidak semuanya dan tidak terus menghasilkan gitu. Jadi ada faktor-faktor. Tadi kan kalau di sini adalah faktor bending atau sudut pembelokan dari zona subduksinya sehingga menghasilkan zona prisma akresi. Nah ini. Kalau misal di daerah ini kan kelihatan ada punggungan gitu ya, namun dia tidak menjadi sebuah pulau, hanya punggungan prisma akresi saja gitu. Kemudian di Pulau Jawa tidak terakumulasi prisma akresi secara dominan karena sudut penunjaman, karena laju penunjamannya dan sebagainya gitu, Dinda. Berarti untuk menghasilkan zona akresi itu tergantung dengan bendingnya ya Bu? Ya, tergantung dengan bending atau sudut penunjamannya. Terus ada lagi yang menyebutkan bahwa bergantung pada laju kecepatan penunjaman. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, Kak Sultan. Gimana? Izin bertanya Bu, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya untuk prisma akresi itu terbentuk karena sudut dari penujamannya itu sendiri. Tadi saya sudah sempat cek di Google Earth juga di daerah area-area subduksi. Nah, pertanyaan dari saya adalah apakah massa jenis ataupun densitas dari lempeng benua itu sendiri juga memiliki peran ataupun pengaruh Bu dalam pembentukan prisma akresi ini? Karena
kalau saya tadi menilas balik apa yang disampaikan oleh Latif, bahwasanya ketika lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra, yang kira-kira yang mana itu bakal menunjam ke bawah itu kan berdasarkan densitas. Nah, apakah nilai densitas dari lempeng benua itu juga mempengaruhi dalam pembentukan pulau-pulau di prisma akresi ini, Bu? Baik, terima kasih. Ya, kita tilik ke sini ya. Kalau misalnya densitas, kan densitas samudra akan lebih dalam gitu ya, menujam ke bawah benua. Kemudian yang di pertanyaan adalah prisma akresi ini berasal dari sisa-sisa material atas dari kerak samudra nih, yang terkumpul menjadi satu di sini, seolah-olah terjebak gitu ya, atau terakumulasi membentuk sebuah lapisan-lapisan yang kita sebut dengan prisma akresi. Nah, kira-kira apakah densitas akan mempengaruhi, Bu, terkait penunjaman ini? Pemahamannya adalah densitas yang kita lihat adalah seluruh dari kerak samudra ini. Ketika dia punya lapisan kecil, lapisan terluarnya, artinya kan dia kayak misalnya kalian punya sesuatu, terus lapisan atasnya itu toppingnya gitu. Atau kalian punya bolu, terus atasnya dikasih mesis, mentega-mentega gitu ya. Nah, itu yang menjadi sisa-sisa. Kira-kira dia memiliki densitas yang tinggi atau tidak nih kira-kira? Bisa dibayangkan? Jadi kalau kita ngomongin densitas, tentu densitas dari lempeng samudranya tinggi gitu ya, atau lebih berat gitu. Nah, kalau yang material yang ketinggalan inti, pasti dia punya densitas yang lebih rendah. Lebih rendah. Nah, analoginya seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah contoh beberapa zona subduksi dengan kemiringan subduksinya itu. Ini ada yang landai, ada yang sangat menujam, gitu ya. Nah, kalau di Sumatera itu kurang lebih sudut penujamannya tuh 20-30 derajat. Masih terbilang landai ya. 20, mungkin segini, ya sekitar itu. 20-30 derajat kira-kira. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana mekanisme terbentuknya magma. Teman-teman ingat nggak ada namanya garis geotermal atau geotermal? Di mana ada tekanan atau ada kedalaman atau tekanan gitu ya. Kalau kedalaman semakin dalam, maka semakin tekanannya akan semakin dalam nih, maka tekanannya akan semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, di nomor A, ini ada di kondisi normal gitu ya. Nah, contohnya di sini gitu ya. Batuan itu ada di garis geotermal normalnya, di kondisi normal, dan solidus. Kalau geotermal itu kan titik leleh ya. Ketika kedalamannya 50, titik lelehnya mencapai suhu berapa sampai kedalaman yang sangat dalam. Nah, solidus adalah garis di mana mulai meleleh ketika di atas geotermal, ini kan kondisi normal gitu ya. Kemudian ada garis solidus. Ketika melewati garis solidus, maka material akan mulai meleleh.
Dan pembentukan magma ada 3 yang paling penting. Yang pertama, tekanannya turun. Yang kedua, bisa karena penambahan air sehingga menurunkan temperatur titik leleh batuan. Kemudian ada naiknya temperatur. Jadi ketika tekanan turun bisa melelehkan melelehkan material dan membentuk magma. Terus ada ketika penambahan air, maka temperatur titik lelehnya pada batuan akan turun. Terus naiknya temperatur. Jadi ada 3 komponen itu. Ketika ini normal situasi. Bagaimana ketika di mid-ocean ridge? Mid-ocean ridge itu kan magma berusaha keluar gitu ya, mencari tekanan yang lebih rendah, sehingga kita lihat gitu ya, garis normal dari geothermal garisnya atau geotherm, yang lebih ini ya, bukan geothermal, geotherm itu seperti ini. Namun untuk di mid-ocean ridge, untuk melelehkan magma atau mendapatkan magma itu sendiri, ketika materialnya di keadaan yang dangkal, namun dengan suhu yang tinggi. Nah ini, suhunya akan lebih cepat naik dengan berkurangnya tekanan. Dan ini akan menjadi titik di mana terjadinya partial melting atau meleleh sebagian. Bu, kenapa kok di pembentukan magma ini kita sebutnya partial melting? Karena pada kondisi-kondisi di alam itu tidak menyebabkan, di sini ada liquidus ya, garis liquidus, tidak menyebabkan material itu melebihi garis liquidus. Di sini tidak ada garisnya, garis liquidus. Maka meleleh sebagian. Jadi tidak full meleleh, partial melting atau meleleh dengan tahapan. Itu di mid-ocean ridge. Di mid-ocean ridge suhunya yang naik dengan tekanan yang turun, sehingga ketika ini adalah magma akan terbentuk di kondisi ini. Dia titik solidusnya tidak berubah. Kemudian di hotspot atau mantle plum. Di mantle plum itu terjadi gitu ya. Ini dia di bagian kedalaman yang sedang, sekitar 100 km, dengan suhu yang meningkat, atau dia buffernya ke sini gitu ya, berpindah. Ketika dia melewati garis solidus, maka disinilah akan terjadi partial melting. Nah, bagaimana untuk subduction zone, Bu? Titik solidus akan bergeser ke arah kiri, sehingga temperaturnya akan kecil gitu ya. Artinya dia hanya dia membutuhkan suhu yang dominan relatif lebih rendah dibandingkan mid-ocean ridge atau hotspot. Karena garis solidus ini dipengaruhi oleh keberadaan air. Nah, airnya itu di mana? Airnya itu masuk sehingga berinteraksi dengan mantel. Kan yang meleleh itu mantel ya, mantel kita. Nah, interaksi atau penambahan air yang di mantel ini menyebabkan penurunan titik leleh batuan. Temperatur titik lelehnya turun karena interaksi dengan air. Nah, disinilah ketika garis geothermnya melebihi atau melewati dari garis solidus, disitulah magma terbentuk dengan
suhu di subduction zone relatif lebih rendah. Gitu. Itu adalah penjelasan bagaimana magma terbentuk dengan gradien geotermal dan titik solidus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah ini ada bacaan menarik gitu ya terkait penjelasan ini. Nanti bisa saya share buat teman-teman baca. Kalau di sini karena mid ocean ridge gitu ya, yang lebih dangkal, magma keluar menuju ke tekanan yang lebih rendah sehingga dia membutuhkan temperatur yang tinggi dan tekanan yang rendah untuk mencapai titik leleh atau partial melting. Terus untuk hotspot, dia di kedalaman yang cukup sedang. Kemudian subduction zone, dia hanya butuh temperatur yang rendah karena temperatur titik leleh batuannya dipengaruhi oleh keberadaan air yang berinteraksi dengan mantel. Oke, kita next ya. Nah, kedapatan mineral pada suhu dan tekanan tertentu yang berhubungan dengan kedalaman. Di sini gitu ya, kalau kalian belajar lagi waktu di mineralogi, mineral-mineral hasil dari tekanan dan suhu, perubahan tekanan dan suhu, ini kita coba tilik dari zona subduksi terlebih dahulu. Ada zeolit, itu ditemukan di daerah trench atau Palu. Kemudian skis, green skis, ini artinya tekanan sedang ya, sedang atau rendah, tekanan sedang dengan temperatur yang cukup. Terus ini ada blue skis, ada eklogit, atau ini udah masuk ke tekanan yang dalam dan dia berinteraksi partial melting antara mantel. Kemudian di sini ada GR, granulate, facies gitu ya, dekat dengan magmatic arc. Ada di sini hanya tekanan saja, tidak ada suhu yang mempengaruhi, yaitu amfibolit. Kalian bisa cek lagi gitu ya, ZE ini bagaimana, suhu dan tekanan rendah, GS itu gimana, BS, EC, dan granulit. Ini dilihat dari depth-nya. Oke. Kalau tadi kedalamannya dalam, maka tekanannya semakin tinggi, Bu. Oke, semakin tinggi. Berarti EC ini terpengaruh dengan kedalaman yang dangkal dan suhu yang tinggi ya di sini. Itu adalah mineral-mineral yang berhubungan dengan kedalaman dan suhu tertentu. Oke. Kita next. Nah, ini masih memperlihatkan gitu ya bagaimana tekanan dan temperatur menghasilkan batuan-batuan metamorf. Di sini nomor 1, kontak thermal metamorfosis. Artinya, kalau kita baca nomor 1 ini, tekanannya tinggi atau rendah? Rendah, Bu. Rendah, Bu. Oke, tekanan rendah, suhu yang sangat tinggi.
Terus nomor 2, tekanan sedang dan suhu yang tinggi. Ini volcanic arc. Terus nomor 3, ini suhu dan tekanan sedang gitu ya, yang relatif agak rendah gitu ya. Itu ada collision mount belt atau kolisi atau pertemuan benua dengan benua. Berarti kalau yang nomor 3 ini kandungannya ada amfibolit gitu ya, atau batuannya adalah, mineralnya adalah amfibolit. Terus yang keempat, stable continent dengan tekanan yang rendah dan temperatur yang relatif rendah. Terus akresi prism atau zona akresi nih, prisma akresi. Ini mineral yang tergandung di sana adalah blue schist dengan tekanan yang rendah dan temperatur yang rendah. Temperatur rendah dan tekanan yang sedang. Nah, ini adalah gambaran gitu ya, bagaimana mineral-mineral itu terbentuk dan komposisi mineral tersebut. Nah, ini gitu ya, yang masih sama, mineral dari tekanan dan suhu tertentu yang berhubungan dengan kedalaman. Ini di lantai samudra yang tekanannya sedang gitu ya, ada basal, gabbro, schist, amfibolit. Nah, di sini sudah mulai lumayan tekanannya, terus di sini tambah tinggi dan tambah tinggi. Nah, ini tekanan saja yang berpengaruh. Terus ini tekanan dan suhu dan sebagainya. Nah, saat subduksi, kerak samudra mengalami 2 transisi mineralogi yang paling penting. Yang pertama, mineral pembawa air atau hydrous yang terbentuk di daerah fractures dan fault. Dia terpanaskan dan terdehidrasi. Pembawa air gitu ya, mineral pembawa air dari sini masuk nih. Dia akan di daerah fracture atau patahannya, dia terpanaskan dan terdehidrasi. H2O. Nah, kemudian yang kedua, transisi mineralogi yang paling penting adalah gabbro yang berubah menjadi eklogit setelah melalui banyak fase. Gabbro nih, gabbro yang dari sini masuk mengalami perubahan banyak fase sehingga terjadilah mineral eklogit dengan temperatur kurang dari 650 derajat Celcius. Oke. Nih, ada jurnal gitu ya yang memberikan kita gambaran how to start a new subduction zone. Atau gimana sih subduksi zone terbaru itu terbentuk gitu ya. Ternyata ada 2 mekanisme. Yang pertama induce atau transisi gitu ya. Yang kedua ada spontaneous. Indus terbagi jadi 2, transreference atau sutur, atau di siklus Wilson itu kita sebut sebagai suturing. Ketika ini ya, subduksi pada awalnya masuk nih, terus tertumbuk jadi ini. Ini kan ada lantai samudra lagi nih di sini. Ketika benua dan benuanya sudah tertumbuk,
Kemudian lantai samudranya tertujam. Lantai samudra yang dari jauh sana, yang tadinya tidak ada gitu ya, lama-kelamaan akan masuk. Ini sudah ada lantai samudranya atau injus, jadi tidak tiba-tiba. Terus ada yang kedua, mekanisme polarity reversal. Tadinya ini kayak gini. Tiba-tiba gitu ya. Ini si benuanya. Benuanya itu dia tidak punya suplai energi atau pergerakan yang signifikan, namun yang sebelah kanan ini lantai samudranya itu tertekan karena gaya dorong yang besar dibandingkan benuanya, maka plat subduksinya itu terbalik atau sehingga lempeng samudra yang menujam ke bawah benua. Gitu. Terus ini contohnya gitu ya. No Cenozoic example, ini belum ada nih. Kan yang sekarang tuh India sama India masih yang ini ya terjadinya kolisi atau pertemuan benua dengan benua. Namun lempeng bawahnya selatannya bagian India itu belum terjadi subduksi. Makanya nih Indian Ocean maybe someday atau suatu saat. Kalau polarity reversal itu di Miocene Solomon Arc. Nah, ada mekanisme kedua yaitu spontan, artinya tiba-tiba. Yang pertama ada passive margin collapse. Ini ada lempeng benua dan lempeng samudra gitu ya. Tadinya kan ada ya lempeng samudra dan lempeng benua itu dia bukan sebagai batas lempeng. Bukan sebagai batas lempeng yang menujam maupun divergen atau transform. Ketika ada gaya yang terus-menerus mendorong lempeng samudra ini, maka lempeng samudra ini akan tersubduksi masuk ke lempeng benua. Nah, bisa pada zona transform fault atau fracture. Transform antara benua dan lempeng samudra maupun rekahan-rekahan sehingga lempeng samudranya menujam. Ini ada contohnya, tapi masih ada tanda tanya, yaitu di Gibraltar Arc. Terus ada mekanisme transform collapse. Ketika dua lempeng yang bergerak berpapasan, lempeng yang sebelah kanan itu lebih tua dibandingkan lempeng yang sebelah kiri, maka ketika umur lempeng ini menyebabkan lempeng ini memiliki densitas yang tinggi, sehingga dia menujam, terjadilah new subduction zone. Ini ada di Eocene Western Pacific. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah plumb head margin collapse. Ini tadinya plumb gitu ya, di bawah lapisan litosfer kita atau lapisan kerak kita. Ketika dia ada sesuatu gaya tekanan, dia suatu saat dia punya celah gitu ya, dan lempeng yang samudra akan menujam ke bawah. Ini tekanan dari plumb menyebabkan lempeng bagian sini itu kan terkikis ya, terkikis nih. Sehingga lempeng ini memiliki densitas yang lebih rendah. Dan lempeng bagian kanannya akan menujam masuk ke bawah mantong. Ini contohnya juga di Eocene Cascadia. Kalian bisa lihat mekanisme detailnya di link jurnal berikut. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan?
Oke, kita break 2 menit dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin ada Tata, ada hadir? Hadir, Bu. Oke, Tata boleh jelaskan ulang terkait in-use dari new subduction zone. Silahkan Tata. Bu, maaf saya yang ini kurang paham, Bu. Oke, silahkan minta satu temannya untuk membantu. Izin Latif, Bu. Silahkan Latif. Tata meminta bantuan Latif. Ada Latif? Ada, Bu. Oke. Yang di Inggris itu yang kalau yang dari transparan itu yang sepengetahuan saya tadi itu di bagian transparansi itu adanya pembentukan kayak apa ya Bu, zona di depan plat benua gitu Bu. Habis itu yang di polarity reversal itu kalau karena saya juga nggak terlalu paham, jadi sepemahaman saya tadi itu ini kan yang di atas itu kan zona samudra yang berada di yang menujam. Nah itu yang di bawahnya itu zona samudra yang menujam karena adanya perbedaan densitas tadi Bu. Nah ini adanya terbentuk zona vulkanik itu. Oke. Ya, terima kasih Latif. Ya, jadi teman-teman kalau tidak paham bisa langsung tanya gitu ya. Tidak usah malu-malu, tidak udah sungkan. Oke, saya jelaskan ulang ya. Jadi, zona indus itu artinya zona subduksi yang sebenarnya dulunya sudah
sudah terjadi subduksi. Namun untuk transreference, ini kalian lihat di sini adalah lempeng benua, ini lempeng benua. Semakin menujam lempeng samudra akan semakin habis lantai samudranya, sehingga lempeng benua ini akan tertumbuk dengan lempeng benua lainnya. Yang ini nih, kan tadinya ini, kemudian tertumbuk jadi ini. Nah, di sini ada lempeng samudra. Lempeng samudra tersebut terus-menerus dikenai gaya gitu ya, gaya sehingga dia menujam ke bawah lempeng samudra lainnya. Itu adalah transreference. Polarity ketika sudah ada nih subduksi seperti ini. Terus awal mulanya pendorongnya dari bagian ini, bagian benua yang mendorong terus-menerus lantai samudranya masuk tersubduksi. Kemudian karena gaya pendorong di sini tidak terlalu kuat dengan gaya pendorong yang ada di lantai samudra sebelah sini, maka lantai samudra yang memiliki densitas lebih tinggi masuk menujam ke bawah lantai yang tadinya subduksinya arahnya ke kanan, sekarang berbalik arah ke kiri. Itu adalah polarity reversal. Spontaneous juga begitu ya, karena dia spontan, jadi tadinya belum ada subduksi, lalu tersubduksi karena ada gaya yang mendorong. Untuk passive pargin. Untuk transform, karena dia kolaps antara yang tua dan muda, yang tua menujam ke bawah, sehingga masuk menjadi zona subduksi. Yang plum heat, plumnya terus-menerus mendorong naik ke atas, sehingga ini, yang bagian putih ini menipis naik ke atas, dan lantai samudranya menujam. Gitu. Itu adalah mekanisme pembentukan dari subduksi baru. Ini contohnya, contoh subduksi di Andaman Island atau di ujung Sumatera. Di sini gitu ya. Dahulu kurang lebih 126 juta tahun yang lalu itu ada subduksi, awal mula terbentuknya subduksi antara Indo-Australia atau Indian Plate dengan Eurasia. Ini ada West Sumatra Arc, ini Sumatera gitu ya. Terus atau di sini nih, tidak terlihat ya, sebentar. Nah, ini inisiasi, ini spreading center pada sebelum yang kita lihat sekarang ya, itu ada bentuk spreading center, terus ada zona subduksi yang menujam ke arah sini dan ke arah sini. Ini future Andaman Shoal atau awal mula terbentuk ini ya, subduksi. Kemudian ada pergerakan. Pergerakan yang menyebabkan ngalau plate ini menyempit dan mid-ocean ridge-nya semakin mendekat. Terus-menerus terkena dorongan gitu ya, dorongan lempeng, sehingga si mid-ocean ridge ini menjadi awal mula terbentuknya subduksi. Dan ngalau plate ini semakin kecil, semakin habis. Dan sekarang gitu ya, yang kita lihat adalah bentuk subduction seperti ini di ujung Sumatera yang masuk ke Andaman Island gitu. Jadi pada intinya yang kita lihat sekarang itu mekanismenya berbeda dengan beratus-ratus juta tahun yang lalu karena pergerakan lempeng atau siklus lempeng sendiri.
Kemudian ini contoh lain di Laut Halmahera. Kalau kalian lihat, ini ada subduksi yang berarah ke sini dan subduksi yang berarah ke sini. Nah, mekanismenya kalau kita lihat gitu ya, arah penunjamannya ini sangat kompleks ya di daerah Halmahera ini, tidak bisa dijelaskan dari satu point of view, melainkan karena ada beberapa tectonic setting yang mengontrol daerah Laut Halmahera. Nah, sementara yang kita ketahui gitu ya, yang kita bahas di contoh kali ini, itu adalah penunjaman antara Eurasian Oceanic Plate atau Oceanic Crust di bawah Eurasian Plate dan Filipina Plate. Dan di sini ada Molucca Sea Plate atau tengah-tengahnya. Oke. Nah, ini struktur seismik. Tadi ya, ada kedalaman gempa bumi, ada dangkal, menengah, dalam, terus ada zona dangkalnya itu berada di megatrust, kemudian menengah dan dalamnya ada di Benioff, dan kalau misalnya kalian bingung gitu ya, kok ada Wadati Benioff zone. Nah, ini sama, Wadati Benioff zone atau Benioff zone. Gitu. Itu adalah aktivitas kegempaan dari zona subduksi. Nah, ada beberapa tipe gempa pada zona subduksi. Kalau di sini itu small earthquake, kan sangat dangkal gitu ya. Terus ada bending earthquakes, few small. Nah, sudut penunjamannya dan sudut subduksinya itu berpengaruh. Itu ada gempa-gempa kecil, di sini ada normal fault, di sini ada grid thrust earthquake atau gempa bumi yang mekanisme fokusnya adalah patahan naik. Often, but not always. Sering, tapi tidak selalu. Terus di sini ada intermediate earthquake, ada deep seismic zone atau gempa yang sangat dalam. Ini contoh-contohnya gitu ya. Normal fault earthquake, few and large. Contohnya di Indonesia, but not observed everywhere. Ini adalah mekanisme bagaimana tipe gempa bumi terbentuk di zona subduksi. Ada pertanyaan menarik. Mengapa seismisitas pada slab berhenti pada kedalaman kurang dari 660 km? Nah, kalau kalian lihat gitu ya, kira-kira kalau kalian sering gitu ya melihat-lihat data gempa gitu ya, ternyata kegempaan itu berhenti atau tidak terlihat aktivitas gempa buminya di kedalaman lebih dari 660 km. Ini karena apa? Penjelasan sederhananya gitu, karena slab tidak mampu lagi menujam ke lower mantle, karena ke bawah mantle gitu, udah tidak kuat. Namun ini penjelasan sederhana. Namun studi tomografi atau studi yang menggambarkan kecepatan gelombang P atau gelombang S di dalam permukaan bumi itu mengindikasikan beberapa slab terbelokkan di 660 km yang kadang bisa menujam lebih dalam lagi, sehingga ketidakhadiran gempa di daerah tersebut itu karena stres atau tekanan yang tidak cukup tinggi atau fasa slab sudah berubah. Nih, poin pentingnya ya, fasa slabnya berubah atau stresnya tidak cukup tinggi.
Oke, baik. Terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman dipersilahkan untuk diskusi jika ada yang ingin ditanyakan, dan pekan depan kita kuis. Oke, sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Teman-teman udah selesai PRS